Oke, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat akun gratis dari TensorPost ya. Kemudian kita akan membuat uh, bagaimana caranya untuk mendaftarkan produk dan akhirnya melakukan transaksi di TensorPost. Kita bisa mulai dari membuat akun gratis TensorPost ya, atau Tensor ERP, karena TensorPost adalah bagian dari Tensor ERP. Oke, ini dia daftar gratis Tensor ERP. Uh, Pada kasus ini kita akan mendaftarkan misalkan warung Bu siapa ya, Bu Ahmad gitu misalkan. Kantornya di Tirtowati. Nomor Anda ya. Jenis usahanya teman-teman bisa cek di sini ya. Jika belum ada, teman-teman bisa buat baru dengan logo plus ya. Cuman karena ini udah ada, kita gunakan minimarket ya. Namanya Bu Ahmad gitu. Emailnya misalkan siapa ya, Ahmad at gmail.com. Pastikan akun ini belum terdaftarkan sebelumnya ya. Jadi teman-teman tidak boleh mendaftarkan akun dan perusahaan yang sama ya. Mungkin dengan email yang sama bisa mendaftarkan perusahaan yang beda. Oke, ini membutuhkan beberapa menit untuk memverifikasi apakah tersedia atau tidak akunnya ya. Oke, sudah berhasil masuk ya, teman-teman silahkan. Sebenarnya bisa masuk di sini ya, dengan email yang tadi dan password yang tadi. Cuman ini biasanya untuk membuka aplikasi yang lengkapnya dengan modul-modul misalkan finance, kemudian human resource, marketing dan lain sebagainya. Cuman kalau teman-teman hanya pengen buka aplikasi kasirnya atau posnya bisa aja langsung di post.tensorerp.com ya. Ini adalah aplikasi berbasis web, jadi teman-teman bisa buka di HP, tablet, maupun di laptop atau komputer ya. Eh, untuk operating system juga bebas ya, mau teman-teman pakai Android atau iOS itu akan tetap bisa dibuka. Di sini saya menggunakan Google Chrome yang cukup umum ya, mungkin teman-teman pasti punya juga Google Chrome. Silahkan masuk dengan kombinasi email dan juga password yang teman-teman buat tadi. Oke, ini dia, kita sudah masuk di TensorPost-nya ya. Kebetulan masih kosong, langkah pertama yang kita lakukan adalah masuk ke preference-nya ya. Pertama-tama kita ubah dulu bahasanya ke bahasa Indonesia. Kemudian aplikasi ini online ya, jadi ini cloud based, jadi akan selalu mensinkronisasi data-data yang teman-teman simpan, tapi harus online. Cuman untuk transaksi sendiri ini bisa terjadi secara offline ya. Jadi misalkan tiba-tiba listriknya mati atau mungkin wifi-nya lupa bayar gitu ya, itu tetap bisa melakukan transaksi. Cuman harus segera connect kembali supaya ketika nanti eh, apa namanya riwayat transaksinya terhapus, itu data-data teman-teman juga nggak terhapus juga gitu ya. Oke, jenis usaha ini adalah salah satu pilihan yang cukup penting ya. Jenis usaha ini akan menghasilkan settingan dan juga user interface yang berbeda. Nanti tombol-tombolnya segala macam itu berbeda. Jadi pastikan teman-teman menggunakan jenis usaha yang sesuai atau paling tidak mendekati dengan jenis usaha teman-teman ya. Tentunya ini akan terus berkembang ya. Misalkan nanti ada jenis usaha baru yang mungkin teman-teman buat di plus saat mendaftar tadi, kita mungkin akan buatkan juga untuk template-nya. Oke, cabang di sini kebetulan kita tidak ada cabang ya. Kalau mau buat cabang, teman-teman bisa pakai account .tensorerp.com atau teman-teman bisa cek di YouTube bagaimana cara membuat cabang ya. Mungkin akan panjang jadi kita skip aja. Paket ini adalah paket yang aktif.
karena ini adalah akun gratis, jadi transaksinya dibatasi ke 15 transaksi per hari ya. Kemudian ini hanya untuk satu pengguna, jadi teman-teman kalau pengen punya karyawan, misalkan satu orang kasir dan satu orang gudang, misalkan 3 orang, ini silahkan tambahkan paketnya ya. Keunggulannya ini nanti teman-teman bisa membatasi akses karyawannya, jadi mereka nggak bisa buka misalkan untuk laporan keuangan dan lain sebagainya ya. Terus kemudian kalau mau nanti yang tanpa batas ini silahkan teman-teman klik di sini. Untuk per tahunnya itu nanti sekitar 400.000 atau bisa juga per bulan itu di 36.000 saja gitu ya. Silakan nanti buat invoice, terus kemudian ikuti langkah-langkah untuk pembayarannya ya. Oke, di tutorial ini kita hanya akan menggunakan gratis saja ya, sudah lebih dari cukup sebenarnya untuk toko yang kecil yang transaksinya kurang dari 15 per hari. Oke, kita definisikan untuk nama operator kasirnya misalkan Budi gitu ya, atau mungkin siapa ya, Siti misalkan gitu ya. Ini nanti fungsinya untuk misalkan pergantian shift gitu, atau mungkin ada feedback dari pelanggan, operator ini akan atau mungkin kasir ini nanti yang akan didaftarkan. Tipe penjualan untuk grosir sendiri atau mungkin toko serba gitu ya. Ini defaultnya seperti ini ya, ada datang ke toko, pesan antar atau online. Ini tentunya bisa diedit dan juga bisa dihapus. Dan ini tentunya ada beberapa tambahan biaya ya. Misalkan ini bisa dicentang dan dihilangkan. Misalkan teman-teman nggak menerapkan PPN gitu. Atau mungkin pesan antar tuh nanti ada biaya antarnya berapa persen. Kemudian nih kalau online tuh ada biaya online-nya. Ini tentunya angkanya hanya ngarang ya. Teman-teman bisa sesuaikan di bagian akuntansi, terus kemudian di gratuitas ini ya. Nah ini fungsinya untuk mendefinisikan pajak, biaya antar, biaya offline, dan lain sebagainya. Oke, kemudian bingkai produk ini nanti yang akan ditampilkan karena kita penjualan grosir, jadi defaultnya adalah inventory ya. Nanti kalau misalkan teman-teman membuat bundle, misalkan hampers atau lain sebagainya, atau mungkin diskon paket murah gitu, teman-teman bisa gunakan grup ini juga ya. Untuk memindai barcode, teman-teman bisa menggunakan kamera. Jadi kalau toko teman-teman tuh masih kecil dengan transaksi yang tinggal terlalu banyak gitu, bisa memanfaatkan kamera HP-nya atau tabletnya atau laptop atau webcam ya untuk dijadikan sebagai barcode scanner. Cuman kalau teman-teman itu punya toko yang besar atau serba besar ya tentunya lebih proper menggunakan pemindai USB ini ya, menggunakan PC yang lebih proper ya, karena nanti resikonya adalah cepat panas juga sih kalau terlalu banyak transaksi menggunakan kamera ya. Untuk printer ini nanti bisa dikoneksikan dengan apa namanya, printer thermal ya, atau bisa di save juga ke PDF. Jadi nanti teman-teman bisa kirim melalui WA atau mungkin email gitu ke pelanggannya. Jadi mungkin lebih praktis gitu ya di era yang serba digital ini ya. Kemudian di stroke nya teman-teman bisa tuliskan defaultnya ya, misalkan silahkan berkunjung kembali atau apalah, atau mungkin password wifi atau apa. Kemudian di sini juga bisa kita nyalakan untuk pembulatannya. Jadi misalkan nanti angkanya itu keriting gitu ya, misalkan karena pajak atau mungkin persentase dari online itu nanti akan dibulatkan ke Rp100 terdekat. Atau mungkin teman-teman bisa sesuaikan sendiri lah sesuai preferensinya. Oke, untuk settingannya sudah cukup. Kita sekarang masuk ke bagian gudang dan kita definisikan barangnya ya. Misalkan kita akan membuat, sorry ini kategori ya, produk. Misalkan kita akan menjual misalkan mie instan gitu, original. Waduh, original. Kategorinya ini teman-teman definisikan sendiri ya. Misalkan untuk makanan atau minuman atau snack dan sejenisnya nih. Semakin banyak kategorinya tentunya akan semakin detail. Nanti untuk rangkuman
reportnya juga semakin lengkap. Tapi kalau terlalu banyak juga nanti memanage-nya akan menjadi lebih sulit. Jadi ini tergantung skala dan juga kemampuan teman-teman dalam menghandle data gitu ya. Untuk gambarnya teman-teman bisa menggunakan kamera HP untuk langsung ambil gambar di produknya, atau mungkin bisa pilih file untuk mengupload ya, misalkan mie instan gitu. Oke, oke, misalkan kita save, misalkan ini Indomie gitu ya. Nah, ini silahkan teman-teman upload. Nah, kemudian di sini harga belinya ini harga eceran pembeliannya ya. Jadi misalkan teman-teman beli dalam uh, dus-dusan gitu, atau mungkin uh, grosir, silahkan dibagi jumlah piecesnya. Ini ngarang aja misalkan Rp3.000, terus kita jualnya ke 3.600 gitu ya, misalkan. Ini contoh aja tentunya. Satuannya ini belum ada, teman-teman definisikan baru, misalkan pieces. Nah, untuk barcode ini teman-teman bisa gunakan kamera di sini ya, dengan pindai atau scanner, atau bisa input manual gitu ya. Kemudian harga grosirnya misalkan satu dus gitu ya, satu dus misalkan dus kecil misalkan isi 10, katakanlah harganya di 35.000. Nah, di sini teman-teman bisa membuat barcode yang berbeda antara eceran dan juga grosir ya. Kalau misalkan nanti ada dus besar misalkan, ini silakan tambah aja nanti di dus besar gitu misalkan. Jadi semakin banyak satuannya, tentu saja bisa di setting gitu. Nah, jika ini adalah pertama kali teman-teman pakai aplikasinya, itu biasanya belum ada kuantitasnya ya. Jadi diisi di gudang itu tersimpan, atau di toko itu ada berapa pieces gitu. Katakanlah ada 100 pieces. Sorry, ini nama gudangnya ya. Nama gudangnya kita akan definisikan misalkan warung warung siapa tadi? Bu Ahmad ya, Bu Ahmad. Kuantitas awalnya misalkan 100 pieces, dan ini stok minimum ini penting untuk diisi. Jadi nanti akan ada pengingat misalkan stoknya mulai menipis gitu ya seiring berjalannya transaksi, atau mungkin akan bertambah ketika kita melakukan pembelian ke supplier gitu. Oke, ini adalah produk pertama kita sudah terdefinisi. Kita lanjut ke produk kedua, misalkan air mineral gitu. Ini contoh aja sih ya. Kita cari gambar air mineral. Tentunya teman-teman buat lebih detail ya. Ini hanya contoh aja supaya lebih cepat gitu ya. Oke, air mineral deskripsikan misalkan apa gitu ya, rasa apa. Nah, kalau teman-teman tadi udah bikin makanan, ini akan muncul drop down-nya. Jadi nanti bisa digunakan kembali misalkan ada makanan yang lain gitu ya. Minuman, kita pilih file air mineralnya, misalkan, oh, gambarnya kurang support ternyata tadi ya. Ini aja lah. Oke, misalkan kita beli harganya berapa ya, air mineral ya? 4.000. Berapa sih harga mineral ya? 2.000 lah ya, saya nggak hafal. Kita jual ke 2.500. Nah, ini udah ada satuannya ya. Kemudian kita inputkan, misalkan dijual di dus, dusnya tadi nggak kesimpan ya sepertinya. Oke lah, kita abaikan dulu. Hmm, berapa misalkan? 24.000 gitu. Gudangnya sama, kuantitasnya misalkan 80 dan minimumnya 10. Oke, ini karena satuan grosirnya belum muncul, kita bisa cek sekalian kita edit ya. Jadi kita masuk ke satuan ukuran, kita bisa definisikan di sini, misalkan apa tadi ya, dus kecil gitu ya.
Nah, dus kecil itu terdiri dari berapa pieces gitu misalkan. Jadi satuan dasarnya pieces, kita katakanlah satu dus kecil itu ada 10 pieces gitu ya. Nah, oke, ini nanti cukup penting untuk mendefinisikan secara otomatis misalkan kuantitas penjualan atau mungkin pengurangan di gudang dan lain sebagainya. Oke, untuk barang sudah cukup sepertinya. Kemudian kita definisikan untuk metode pembayaran ya. Metode pembayaran, oh ini sorry ini masih loading. Kalau baru biasanya ini akan ada beberapa yang di defaultnya ya. Jadi tunai, misalkan pembayaran cash gitu ya. Kemudian menggunakan kartu atau misalkan teman-teman bisa gantilah Bank Mandiri gitu. Atau ini Bank BRI gitu. Nah, kalau dicentang dihitung sebagai shift ini, dia fungsinya nanti akan dihitung ke shift gitu. Jadi misalkan memulai shift terus berkurang berapa itu nanti akan dihitung di situ. Jadi bisa mencocokkan awal hari dan akhir hari gitu ya. Oke, sepertinya sudah komplit. Langsung saja kita ke kasir. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, sudah ada barang-barang yang kita daftarkan tadi. Oke, sebenarnya sampai di titik ini kita sudah bisa melakukan transaksi ya. Sorry, kita tadi lupa untuk mengubah kembali di kategori barangnya ya. Sorry, bukan kategori barang. Di barang di produknya kita tadi harus mendefinisikan satuan untuk pembelian grosirnya ya. Oke, di sini adalah dus kecil untuk mie instan. Ini tentunya satuannya bebas ya. Misalkan teman-teman ada dus mie atau dus air mineral dan lain sebagainya ini. Tergantung dengan kondisi usaha teman-teman sekalian. Oke, balik lagi. Sebenarnya di titik ini kita sudah bisa melakukan transaksi ya. Misalkan kita jual, terus kemudian kita lihat keranjang. Nah ini harganya muncul karena apa namanya satu piecesnya itu harganya segini gitu ya. Jadi kalau kita mau jual dalam lusinan atau sorry dus-dusan tadi juga akan muncul harga yang lain gitu ya. Dan di sini harganya bisa diedit. Jadi misalkan nanti ada hal-hal yang tidak sesuai dengan biasanya gitu ya, teman-teman bisa langsung edit aja. Kasirnya ini bisa diubah. Uh, nah ini untuk kasir ini sebenarnya belum tercatat di shift ya, karena kita belum mulai shift. Ini untuk cara sederhananya aja. Nanti ya kita akan jelaskan di belakang ya cara memulai shift. Misalkan nama pelanggannya Bu siapa ya? Bu Siti udah ada tadi ya. Bu Arum gitu misalkan dengan nomor HP sekian. Ini datanya ini sebenarnya nggak wajib diisi, cuman ini cukup penting kalau nanti teman-teman mau membuat semacam diskon atau mungkin follow up seperti itu ya. Untuk diskonnya misalkan pembukaan toko gitu ya, toko katakanlah kita kasih diskon berapa ya, 2% gitu. Oke, nah ini ada pembulatannya, di sini ada PPN dan lain sebagainya. Tipe penjualannya jika teman-teman ubah datanya nanti otomatis juga uh, akan ada data-data yang diubah juga gitu ya. Nah, misalkan biaya antar dan lain sebagainya ini. Oke, karena kita tadi memilih pembayarannya secara tunai, maka akan muncul pop-up seperti ini ya, untuk menanyakan uang dari pelanggan itu berapa. Jadi secara otomatis akan menghitungkan kembaliannya gitu ya. Oke, di sini teman-teman bisa skip untuk oke atau bisa cetak stroke karena di settingan kita menyimpan sebagai PDF, maka di sini teman-teman bisa simpan gitu ya. Atau mungkin kalau di HP ada simpan atau mungkin bisa langsung di forward ke WhatsApp atau email dan lain sebagainya ya. Oke, hmm, oke saya akan buka ya PDF-nya. Nah ini dia. Eh, Notanya sudah tercetak. Teman-teman silahkan bisa di print di kasir, sorry,
eh, printer thermal ataupun di eh, kirim melalui WA atau email. Oke, di sini teman-teman bisa filter juga ya. Misalkan makanan, minuman, atau satuannya dus kecil atau mungkin per piecesnya. Sebenarnya dari sini teman-teman sudah bisa melakukan transaksi secara berkelanjutan gitu ya, tanpa ada settingan lagi. Atau teman-teman bisa pakai cara yaitu shift ya. Jadi misalkan teman-teman tuh nggak mau pengen seharian di warung, udah punya karyawan, nah teman-teman bisa menggunakan fitur shift ini. Misalkan di pagi hari ditinggal katakanlah uang 100.000 gitu untuk kembalian gitu ya. Dan PIC itu person in charge, yaitu siapa yang bertanggung jawab di kasir pada shift ini. Misalkan kita mulai shift, kemudian kita melakukan transaksi lagi ya, ada pembeli, kemudian pelanggannya misalkan Bu atau Pak lah, Pak Budiono gitu. Ini tunai gitu ya, 19.000, otomatis kan uangnya akan nambah berapa? 119.000 gitu ya. Atau ada pembeli lain yang bayarnya itu misalkan transfer gitu. Kalau transfer ini nggak ada perhitungan kembaliannya ya. Nah, sekarang kita bisa cek lagi di bagian shift. Kita bisa lihat untuk rangkuman shift-nya ya. Nah, di sini kita bisa lihat uang yang harus ada di laci itu sebesar 119.000, sedangkan yang non tunai itu ada 13.000 ya. Yang ini bisa kita cocokkan ketika nanti di akhir hari gitu ya. Apakah ada uang yang hilang atau kelebihan seperti itu. Oke, kemudian di halaman ini juga riwayat transaksi teman-teman bisa cek di sini ada namanya riwayat transaksi ya. Jadi misalkan pelanggan tuh pengen di print lagi atau mungkin seperti apa bisa di print. Atau di sini ada juga fitur untuk membuat void. Jadi misalkan Pak Budi ini datang lagi terus komplain minta di refund gitu ya. Misalkan barangnya nggak sesuai atau apa kita bisa void. Jadi untuk void ini untuk menghilangkan atau menghilangkan catatan penjualan gitu ya, tanpa harus menghilangkan historinya di sini. Jadi di listnya ini masih ada gitu. Oke, teman-teman bisa refresh ya halamannya. Nanti void itu akan seperti ini, akan dicoret gitu ya. Jadi ini teman-teman nggak bisa apa ya? Ini untuk mencegah kalau ada misalkan kasir yang curang gitu ya, tidak ingin membuat nota tapi melakukan pembayaran gitu. Jadi bisa meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Oke, setelah ada terjadinya penjualan, teman-teman bisa langsung cek juga di bagian statistik ini ya. Di statistik, teman-teman bisa lihat eh, berdasarkan waktu ya. Misalkan hari ini, bulan ini kebetulan kan baru 1 hari ya, jadi mungkin datanya akan sama semua. Di sini ada total pendapatan, transaksi. Nanti juga ada penjualan per minggu, jadi teman-teman bisa tahu hari apa yang rame, hari apa yang sepi, termasuk juga jamnya. Ini nanti ada chart juga dari waktu ke waktu. Terus ini barangnya, jenisnya dari makanan, minuman. Ini juga penting nanti kalau mau menyetok kembali yang mana yang mau dibanyakin gitu ya, atau mungkin ya untuk inilah data untuk supplier. Oke, ini yang kerja baru 1 orang, jadi angkanya belum banyak. Oke, dan data-data lainnya ya. Ini ada produknya apa, udah kejual berapa, gitu-gitu. Oke, itu untuk statistik di pelanggan ini juga teman-teman bisa lihat ada eh, nama-nama orang yang tersimpan ya setelah transaksi, kemudian piutang kalau mereka bayarnya nggak full, kemudian di sini ada juga untuk pembelian ya. Ini misalkan teman-teman mau membeli mengkulakan barang,
baik itu syarat tunai atau kredit itu bisa dilakukan di sini, cuman mungkin kita bahas di video-video lainnya ya karena akan panjang. Mungkin, oh ya, satu lagi ya untuk stok per gudang. Tadi kan kita awalnya mendefinisikan ada 100 barang ya, cuman ini akan berkurang seiring terjadinya transaksi ya. Di akuntansi juga ada yang namanya ringkasan. Jadi ini cukup penting ya kalau teman-teman mau gunakan untuk mengukur atau mungkin digunakan ke pihak luar, misalkan untuk pinjaman bank atau mungkin investor dan lain sebagainya. Oke, itu dulu mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya untuk video apa aja yang ingin dibahas di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.